Ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul homrotu bil ma'iz zalal fa idza massaka syai'un massani fa idzan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya. Sampai kemudian puncaknya ini. Ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa. Padahal kalau kamu pahami harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj, di At-Tawasin, itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasut, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus ana al-haq kalau bagi Al-Hallaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, enggak, dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jerunah kian. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi,
Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Hallaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah, akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu ya kan? Yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah. Yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu, misalnya masjid ini kaca ya, tembok-temboknya kaca semua. Kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia yang paling dekat. Mungkin di sana pohon, binatang-binatang, semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya Al-Hallaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi Al-Hallaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan Al-Hallaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah, maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi Jenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablul warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silet, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat.
kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wa ma romaitanya. Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halaj yang ngomong tentang hulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ro'aitu robbi bi'aini kolbi fakultu man anta kola anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Wah, ya ben koyo ngaji tenanan ono Arabe. Ya. Jadi ro'aitu robbi, aku melihat Tuhanku bi aini kolbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, kola anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina, tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta, dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku, terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7, langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan enggak ada. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ro'aitu robbi bi aini kolbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu ndak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia ndak ada di mana-mana. Oh itu wis abot nih, nanti diulang lagi ya rekamannya. Iya, bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya. Pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya, jangan khutbah Jumat hari ini temanya hulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru, mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wis.
Ora apa-apa, jadi soalnya dianggap salah ketik ya wis. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan. Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai, dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana. Nahnu ruhani, kami adalah dua entitas, dua roh, halalna badnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Nah, jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau fa'idha absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah, jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa, itu tergantung versi sufi atau versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan, karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir, jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi wow, semua di dunia ini sebenarnya ya Islam, muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane, kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad.